membangun peradaban. Kok bisa Nasuhi Ulubat berbicara itu? Saya lihat ada. Jadi ini relevansinya dalam bulan puasa, bulan Ramadan. Dari An-Jabir bin Abdillah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi ya, ini sabda Nabi, mudara'atun nas shadaqah. Kemudian selanjutnya wa husnus su'al nisful ilmi wa husnut tadbir nisful ma'isyah. Ini tiga hal yang utama yang disampaikan oleh Nabi. Jadi karena agama Islam itu agama yang lengkap ya Bapak Ibu sekalian, pada para mahasiswa. Agama Islam itu bukan cuma mengurusi ibadah mahdoh semata, tapi juga etika sosial dalam membangun peradaban. Contohnya tiga ini. Dalam hadis Nabi ini disebutkan dari Jabir ibnu Abdillah, mudara'atun nas shadaqah. Mudara'ah ini disebutkan dalam kitab Nafsul Ibad, itu artinya adalah mulatafatun nas bil qawli wal fi'li. Jadi bersikap baik terhadap orang khalayak ramai, tetangga dan sebagainya, bil qawli wal fi'li, dengan perkataan dan perbuatan kita. Itu disebut yusabu aliha sawabas shadaqah. Diberi pahalanya pahala shadaqah. Dan disebutkan juga dalam kitab ini bahwa mulatofahnya atau mudaroahnya, sikap baiknya Nabi SAW itu antara lain apa? Ini kan kita itu diperintahkan Allah juga Rasulnya untuk mentaati Rasulnya, bahwa Rasulullah SAW itu annahu la yadummu ta'aman, tidak pernah mencela makanan, walayan haru khatiman, tidak pernah menghardik pembantu, walayadribu mura'atan, tidak pernah memukul istri atau perempuan. Kelihatan sepele tadi, tidak pernah mencela makanan, karena makanan itu adalah rizki ya. Kemudian juga kalau kita mencela makanan itu menyakiti bagi orang yang memberi, yang memasaknya. Kemudian yang perintah kedua itu wa husnus su'ali. Wa husnus su'ali nisful ilmi. Memberi pertanyaan yang bagus. Kalau dibahasakan sekarang itu membuat rumusan masalah yang bagus itu adalah ilmi. Ini untuk para mahasiswa dan dosen. Membuat rumusan masalah itu adalah setengah dari pengetahuan. Ini kan Nabi ternyata berbicara tentang pengetahuan juga. Bukan tadi terkait dengan mulatofah atau sikap baik terhadap sesama saja, tapi juga bagaimana kita merumuskan pertanyaan yang baik, merumuskan rumusan masalah yang baik, itu adalah separuh dari pengetahuan. Karena itu pengetahuan itu dibangun dari merumuskan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, wa husnut tadbiri nisful ma'isyah. Jadi perencanaan yang baik itu adalah separuh dari entrepreneurship atau mata pencaharian kita. Jadi kalau kita terutama yang pedagang dan sebagainya, yang bisnis dan sebagainya, bahwa merencanakan yang baik, secara matang itu bisa membuat ekonomi lebih bagus. Selanjutnya ini ada qaulu sahabah yang terkait dengan itu dari Utsman, karena disebutkan bahwa sebaik-baik zaman itu adalah zaman Nabi. Khairul quruni qarni summa yalunahum summa yalunahum. Jadi sebaik-baik abad itu abadnya Nabi Muhammad, kemudian begitu juga dengan setelahnya maksudnya sahabat dan tabi'in. Dari Utsman ini masih terkait tadi. Dari Utsman radhiyallahu anhu juga 3 hal aja, tidak usah panjang-panjang. Man tarakat dunya ahabahullah. Jadi orang yang meninggalkan dunia
Meninggalkan dunia itu bukan kemudian kita tidak mau mencari mata pencarian, tapi maksudnya adalah ini ada relevansinya dengan puasa. Bian aqalla syab'a wal aqla wa abghada asana alat minan nas. Maksudnya adalah mengurangi rasa kenyang karena itu membuat asam lambung dan sebagainya, kolesterol dan sebagainya. Wal aqla, dan makan minum yang berlebihan. Wa abghada sana minan nas, dan menyedikitkan, meminimalisir pujian yang berlebihan dari orang lain. Itu akan ahabahullahu ta'ala, karena akan dicintai oleh Allah Ta'ala, karena Allah itu tidak suka riya, tafakhur dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini singkat saja, wa man tarakad dzunuba ahabahul malaikah, dan siapa yang meninggalkan dosa-dosa akan dicintai para malaikat, karena malaikat terutama Raqib Atid itu merasa tidak lelah mencatat amal-amal jelek kita. Ini dalam syarah. Yang terakhir, waman hasamat toma'a alal anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang mencegah atau mengurangi rasa tamak terhadap hartanya orang Islam, ini akhlak sosial ya, itu akan dicintai orang muslim. Ini hal yang kelihatan sepele tapi sangat sulit dilakukan. Kadang kita itu ada rasa iri, rasa tamak, rasa ingin memiliki semuanya, the winner takes all ya, yang menang itu mengambil semuanya tanpa menyisakan pada yang lain yang kekurangan dan sebagainya. Itu kalau kita bisa mengurangi tamak itu kita akan dicintai orang-orang muslim. Ini etika sosial yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh Utsman radhiyallahu anhu. Dan tadi juga bisa untuk membangun peradaban, terutama entrepreneurship dan juga pendidikan tinggi dan juga pendidikan secara umum. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya pribadi dan Bapak Ibu semuanya dan para mahasiswa. Mudah-mudahan puasa ini bukan cuma puasa lahir, tapi juga puasa untuk menguatkan batin kita, untuk membangun peradaban, membuat akhlak sosial yang lebih bagus. Aku qouli hadza wa lakum minkum wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.